diberi kesehatan, kita seperti ini, mungkin mungkin sharing atau apa itu evaluasi trading plan kemarin, analisa kemarin itu kebetulan sudah kita lakukan kemarin ya Mbak Put ya. Oke, Mbak. Nah, jadi yang evaluasi analisa untuk 2 minggu kemarin sudah kita lakukan Zoom 3 hari yang lalu. Ya. Betul. Nah, sekarang coba kita sharing dulu karena mumpung marketnya tutup kecuali BTC, kecuali kripto, kita sharing dulu ke materi dasar karena di sini juga ada yang masih pemula dan ada yang masih apa itu gimana ya bahasanya, baru atau baru gabung di Zoom ini juga. Mungkin ada yang ingin memperbaiki plannya ke depan kan gitu. Jadi tidak semua di sini itu pro. Jadi ada yang pro, ada yang pemula, ada yang sudah setengah masuk, ada yang mau keluar masuk lagi di korek kan gitu. Jadi mohon dimaklumi karena begitu gaduh-gaduhnya ke substansi kita. Jadi begitu gaduh-gaduhnya heterogen bahasanya. Jadi kita harus satukan dulu. Maklum bagi yang sudah apa itu yang sudah profesional atau lama di trading, nanti kalau ada materi atau edukasi kita, sharing kita itu kayak basic banget kan gitu. Bisa dimulai ya. Tambah. Oke, aku Oke, tolong Mbak. Jadi gini, saya nggak bisa sebutkan nama satu-satu, maaf karena saya juga orangnya itu nggak bisa tengok-tengok chat dan lain sebagainya. Ini ya, saya ingin kenalkan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara. Saya kenalkan, kelihatan belum chat kita? Apa itu screen kita? Kelihatan. Ini ya. Jadi gini, level harga rata-rata. Jadi kita itu sebenarnya mau mengenal support resisten dalam level harga rata-rata pada kisaran waktu tertentu. Jadi yang namanya level harga di kisaran waktu tertentu itu kalau di trading itu diaplikasikan dalam sebuah time frame, kan gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita aplikasikan dalam kuartal bulanan kayak atau 4 bulanan, semester atau dekade kan gitu. Jadi apa yang dilakukan seorang trader atau pelaku pasar dimanapun itu harus memegang ini dulu. Memegang ini dulu dasarnya apa? Sebuah support resisten itu kan gitu. Bukan hanya menandai sebuah support resisten. Jadi dasarnya terjadinya support resisten itu kita tutup tuh Mbak. Kita pahami dulu. Mbak. Contoh gini ya. Contoh ini ada resisten dan ini di break terus retrace. Muncullah sebuah support. Berarti di sini ada sebuah konsolidasi. Kalau di dalam chart itu bisa dikatakan sideways. Dan itu ada sesuatu yang break membuat harga itu naik dan dia retrace membuat harga itu turun. Disitulah muncul sesuatu yang dikatakan resisten dan support. Resisten dan support yang break harga konsolidasi. Yang notabenenya kalau konsolidasi itu kita tangkap di TF besar, itu di dalam sejarahnya ini pasnya, historinya, jadi ini sangat berguna untuk di kemudian hari. Jadi itu, paham sampai di sini? Halo? Siap. Paham. Jadi, saya karena trauma ini, saya tanya paham tidak, nanti ternyata tidur, tidak ada yang anu kan gitu. Mana? Mbak, aku lagi balas chat, Mbak. Satu, untuk pemula, ini untuk pemula, trading itu juga harus memakai logika. Jadi, logikanya ya seperti ini.
Kalau untuk yang pro Kiono. lain nanti ceritanya. Ini khusus untuk pemula atau yang belum menemukan trading plan yang bagus atau masih ada keraguan masuk di pasar. Inilah nanti solusinya. Jadi taruhlah ini misalkan ini ada sebuah harga konsolidasi dan dia break membuat resisten yang notabene disebut harga tertinggi di kurun waktu tersebut dan dia retrace membuat support bisa dikatakan harga terendah di kurun waktu tersebut. Tidak usah melihat yang lain-lain. Di skala level tertentu, di template kita tertentu. Tapi saya sarankan tetap di TF besar. Terus, kemarin ada yang tanya, saya ragu-ragu kalau entry, ragu-ragu kalau entry. Nah, itu jawabannya gini, untuk pemula, tolong ini dikunci dulu. Harga atasnya resisten ini mempunyai area base tertentu, bawah juga area base tertentu. Dan di sini, kalau di harga posisi di resisten, itu besar kemungkinan kita untuk sell itu ada. Itu. Dan sebaliknya kalau di bawah besar kemungkinan untuk buy itu juga ada di situ. Nah, ini maksudnya apa? Dari maksudnya gini yang saya sampaikan, biasanya mereka itu main di sini. Ya, makanya trading memakai logika itu sebenarnya ini yang mau kita sampaikan. Kalau kita masih di range balance ini, konsolidasi ini kalau kita masuk, kita kita nggak ngomong lagi salah dan benar. Di sini sangat gambling. Ini sangat gambling dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pro trader atau orang yang sudah melakukan yang namanya backtest. Tapi kalau ada pemula kok entry di sini itu diberikan profit, saya yakin 99% itu hanya keberuntungan. Saya yakin kalau masuk di sini. Jadi Ini Anda biasanya jangan bangga profit di sini. Ya kan? Nah, sekarang taruhlah gini. Kita kasih sampel aplikasinya di market. Ini area sell kalau harga di sini. Lepas dari itu spekulasi, minimal kita sudah mengetahui kalau ini memang harga di resisten, tidak ada salahnya kita mengambil keputusan sell. Itu seorang trader itu kalau masuk pasar harus mempunyai alasan. Itu alasan yang paling basic. Sell di resisten dan buy di support. Dan dari segi rewardnya, kita entry sell di sini, kita SL di sini, kita hanya wajib TP di daerah konsolidasi kemarin. Berarti untuk melihat ke kiri, melihat lasnya, melihat pasnya, dan lain sebagainya itu fungsinya itu. Kenapa kok hanya TP di situ? Karena karakter pasar itu gini. Karakter pasar, ini maaf saya sampaikan lagi sangat basic bagi yang sudah ya sebagai alat untuk mengingatkan saja. Jadi misalkan kita posisi di sini dan sell, karena di dalam bis seperti ini apapun alasannya, entah itu sesuai plan atau tidak, mesti ada reaksi di sini. Jadi nanti begitu diberi penurunan ya hanya TP realistisnya di sini saja. TP realistis. Dari segi RR ini sudah 1 dibanding 2. Kurang apa? Kan gitu. Apalagi kalau ini di H1. Kalau di TFM 15 itu juga sudah lumayan kalau scalping 1:2. Terus saya katakan di sini TP2 untuk sell dengan syarat. Nah, ini berarti karakter market itu kalau sudah di batas atas, kalau dia selama ini belum di break,
tetap dia akan mencari batas bawah dengan catatan TP di sini itu dengan catatan area konsolidasi tadi itu di break. Tuh, kalau sudah di break seperti ini, saya sarankan kalau lotnya lebih dari 0,01 amankan dulu. Amankan dulu, kantongin profit. Setelah itu untuk sampai di sini itu anggap saja bonus. Karena kebanyakan orang-orang itu ekspektasinya ke sini. Kan gitu, ekspektasi ke sini. Cita-cita boleh lah. Tapi jangan lupa kantongi dulu. Kantongi dulu apa yang hasil dari analisa awal Anda kalau diberi keberuntungan. Diberi kebenaran, bukan keberuntungan. Jadi setelah nanti biasanya yang membuat mental kita down itu harga kembali lagi ke sini. Profit Anda enggak jadi. Kan gitu. Ya kan? Jadi walaupun ini sudah break, amankan dulu separuh di hold. Itu karakter market itu memang seperti itu. Jadi nanti seperti itu dan biasanya pasca dia break dia membuat base baru. Nah, nanti kita sampaikan di chat saja yang ini. Nah, terus biasanya dia mau turun itu dia ambil order di sini bahasanya dan baru ke sini. Udah di sini udah target. Kita happy saja dulu di sini. Makanya itu ini sebenarnya tradinglah juga berinvestasi di pasar juga pakai logika. Kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita pakai logika. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ini karena sangat basic. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo yang mau tanya. Terus gini saya lanjutkan bentar. Gini misalkan ya ada yang mengatakan gini, saya di sini sell SL itu ya. Saya di sini BSL. Anda jangan melihat SL-nya, lihat dulu rewardnya. Kalau rewardnya bagus, RR-nya bagus, kita ambil. Kecuali kalau Anda itu taruh SL-nya itu di sini, misalkan areanya sangat besar di sini, misalkan di sini SL-nya 50 pip dan TP1-nya hanya 30 pip, kalau saya nggak akan saya ambil. Maka itulah saya katakan masuklah pasar dengan logika. Sebenarnya metode trading itu sangat banyak lah dari segi psikologinya, dari segi aplikasi ke marketnya, dari segi backtestnya. Taruhlah contoh backtest. Kita setiap buy seperti ini kita kok SL. Kita setiap sell di sini kita kok SL. Bahkan itu beruntun. Tidak hanya 1-2 kali. Apa solusinya? Ya sampean balik. Sampean balik sell, sampean jadi bebek, sampean jadi sell. Sebenarnya mudah. Tapi Anda sangat kaku di lapangan. Anda sangat kaku dan dedikasi Anda itu terlalu muluk-muluk. Market harus ikut analisa kita. Ya kan? Jadi Anda di sini nggak toleransi sama harga. Kalau menurut kami nggak toleransi sama harga. Harga itu dianggap harus ikut kita. Maka di situ ada bahasa salah terus-menerus, jatuh di lubang yang sama. Di dalam trading itu ada kata-kata loss beruntun. Karena Anda tidak mau evaluasi. Sebenarnya dari bahasa yang sangat dasar saja. Kalau 5 kali kamu SL saat sell pada kondisi seperti ini dengan catatan sama, ya kan Anda overbay saja kan itu. Tuh, masuk akal enggak? Karena di dalam trading itu hanya ada satu arah buy dan sell. Taruhlah sana, ini bodoh-bodohan saja. Di saat Anda sell itu SL,
Kan Anda kalau buy kan profit kan? Iya kan? Halo. Oke, Mbah. Nah, itu yang Ya, sering Anda Mbah. lupakan kan itu. Itu yang sering Anda lupakan. Jadi untuk belajar dengan biar ada keberanian entry. Itu ini aja dulu diambil. Begitu ada harga seperti ini, posisi di puncak kita set. Tapi dengan catatan RR-nya minimal 1:2. Minimal itu kalau menurut saya. Kalau buat latihan lagi 1:1, close separuh dulu. Kalau Anda aplikasi geser SL ke BIP monggo. Tapi menurut saya tidak saya sarankan. Alasannya ada nanti. Terus ini tak kasih ilustrasi ya, tak kasih ilustrasi sangat sangat subjektif buat saya sendiri ini sebenarnya. Ini tak kasih ilustrasi. Inilah pentingnya sebuah logika itu ini. Pentingnya melihat market dengan logika itu seperti ini. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan. Ya, bahasnya, Mbah. Bentar, Mbah. Bentar, Mbah. Ya, ini mana Cilacap? Oh, saya mute, Mbah. Oh, ini my friend. Ini. My friend. Iki aku ngomong basic Om, Baturi. Jadi gini Ya, ya. ya, Mbah. Mbah, aku settingan saya, Mbah. Ya, jadi gini, taruhlah emas fisik ya. Taruhlah emas fisik. Ini kita ngobrol emas fisik. Dulu saat sebelum reformasi, saat Orde Baru, saat ekonomi di level itu masih stabil, kurang lebih di bawah tahun 80-an, itu harga emas mungkin yang 22 karat itu hanya 21.000 per gram. Itu dulu. Nah, ini. Nah, terus ada gejolak reformasi 97-98 itu akhirnya emas di sini kalau tidak salah sekitaran 125 minimal 75.000. Saya pernah jual emasnya nenek saya dulu. Itu. Terus setelah pasca reformasi ada juga peristiwa yang sangat penting itu tahunnya saya lupa, ini peristiwa global dunia juga sampai emas itu ke level ini. Nah, inilah yang saya maksud. Yang saya maksud di sini itu. Ini level tertentu pada masa emas waktu itu. Ini juga level tertentu pada emas waktu itu. Nah, terus gini, di dalam kehidupan, entah itu mata uang, atau itu energi, atau itu apa, yang menaikkan ini sebenarnya satu inflasi lah, sebenarnya yang menaikkan itu. Dari kita log saja, dari harga yang dari 21.000 sampai 1.200.000. Ini sudah ada ambang sangat tinggi. Ada campur tangan institusi di situ. Institusi di sini bank sentral di pemerintah tersebut. Nggak mungkin sebuah institusi ini tidak mungkin membiarkan emas itu akan turun balik ke dekade yang lalu. Itu menandakan kalau ekonomi suatu negara itu jeblok. Ya enggak? Berarti diintervensi gitu ya Pak Den? Iya, makanya salah satu faktornya kita pahami ini dulu. Entah di Forex, entah di apa, pahami ini dulu. Jadi mesti ada campur tangan institusi kalau dolar ya PET itulah. PET dengan corongnya FOMC itu. Jadi itu ini masa yang tinggi, ini masa yang dulu, ini masa tengah. Nah terus kita kan di sini sekarang. Posisi harga sekarang di sini. Ini ngomong mas fisik. Ini ngomong mas fisik. Kita nggak ngomong emas yang di korek. Kita di sini. Nah terus dari segi
kelayaan kita, logika kita pandangnya kemana? Kan gitu. Kita memandangnya kemana? Kan gitu. Ya, kita memandangnya di sini saja. Di level ini dan level ini. Nggak usah kita jauh-jauh memandang ke sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin di sini terjadi. Karena ada campur tangan ini. Kalau memandang terlalu atas di sini boleh. Tapi jangan dengan catatan ini juga nggak akan membiarkan harga itu terlalu tinggi. Kayak emas kemarin diporek. Kan gitu. Jadi itu di dalam aplikasi ke market itu ini contohnya ilustrasi di fisik di dunia real. Contoh kecil ini kita ya main-main saja di sini. Terus yang kita lihat mana? Ya ini coba ini kok masih ngegroup. Yang kita lihat cukup atas-atasnya pada periode ini dan batas bawah pada periode ini. Misalkan harga ini nanti ditembus dalam arti harga turun dari harga batas bawah, kita ya maksimal hanya di sini dan di sini. Nggak usah jauh-jauh ke sini. Jadi ini maksud saya kalau menandai sebuah base support resisten itu juga tahu diri lah. Kan gitu. Nggak usah entry di M15 akhirnya TP-nya di resistennya weekly itu loh maksud saya. Paham? Ya. Maksud saya arahnya ke sana. Jadi ini saya tuh kasihan dan sangat apa ya pada trader-trader yang baru dia sangat tinggi ekspektasinya ternyata belum sampai TP itu harga kembali karena mungkin dia belum paham ini itu mungkin di skala level tertentu contoh di M15 itu saja TP H1 H4 itu aja sulit loh iya enggak? Iya. Sulit. Jadi misalkan Anda ingin swing. Di sini nanti bengok-bengok karena PA khusus saya sendiri dan kawan-kawan itu tidak aplikasi resiko besar. Tidak aplikasi resiko besar dalam konteks di sini kita itu SL-nya tipis-tipisan. Itu. Jadi alangkah naibnya kita kalau SL hanya 10-20 pip itu akan TP resisten weekly itu kan lucu. Kan gitu. Gendeng lah, Mbak. Sekarang gini. Kita sadar diri saja. Penting rasional, Mbak ya. PA. Jadi Anda ini ada mungkin ada yang dari trading plan lain ya. Makanya saya sampaikan kalau orang PA seperti ini, orang PA itu tidak sakit kalau SL. Bahkan sering SL itu direkod, dinikmati untuk dievaluasi. Karena apa? Hanya 10 pip, 15 pip, 20 pip, 30 pip kan gitu. Iya. Yeah.